Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 25782445 dari kelas seri 2B. Jadi saya di sini akan mengerjakan tugas presentasi ya, modul 10, yaitu tentang mengkonfigurasi pengaturan awal router. Jadi untuk langkah-langkah awal konfigurasi router dasar tuh yang pertama tuh ada konfigurasi nama perangkat, hostname. Jadi itu memberikan nama ya. Yang kedua ada mode exit, enable secret password, dan ini ada mode akses penggunaan yang aman untuk memasukkan password. Terus selanjutnya ada akses telnet RSA jarak jauh yang aman. Jadi ini memberikan password juga untuk line PT-nya. Dan amankan semua password, access dan amankan semua password, yaitu service password encryption. Dan ini untuk memberikan pemberitahuan ya, banner mode. Dan simpan konfigurasi copy running startup config. Jadi itu untuk menyimpan konfigurasinya. Untuk contoh konfigurasi dasar router tuh ada di sini ya. Untuk mengkonfigurasi nama perangkat untuk R1 gunakan berita berikut. Enable untuk masuk ya, terus conf t untuk bisa mengedit, lalu konfigurasi comments online per line, terus kasih nama hostname R1. Terus semua akses router harus diamankan. Mode akses istimewa memberikan pengguna akses penuh ke perangkat dan konfigurasinya. Oleh karena itu, ini adalah mode yang paling penting untuk diamankan. Berita-berita berikut mengamankan mode akses istimewa dan mode akses pengguna, mengaktifkan akses jarak jauh, telnet, dan SSH, serta mengenkripsi semua kata sandi teks ya, biasa, yaitu akses pengguna dan baris PTY. Yang pertama ada enable secret class, terus line console 0, password Cisco, login, exit, terus line VT04, password Cisco, login, transport input SSH. Dan akan disimpan di sini, password service password encryption. Pemberitahuan hukum memperingatkan pengguna bahwa perangkat hanya boleh diakses oleh pengguna yang berwenang. Pemberitahuan hukum dikonversi sebagai berikut. Banner mode, lalu kita masukkan teksnya, yaitu warning, unauthorized access is prohibited. Nah, ini ada banner mode-nya. Jika perintah-perintah sebelum telah dikonfigurasi, router tiba-tiba kehilangan daya, semua perintah yang telah dikonfigurasi akan hilang. Karena ini penting untuk menyimpan konfigurasi saat perubahan diterapkan. Perintah berikut untuk menyimpan konfigurasi ke RAM. Jadi ini adalah biar konfigurasi kita tadi tidak hilang ya. Jadi copy running config startup config. Sini ada pemeriksaan sintaksis mengkonfigurasi pengaturan router awal. Gunakan pemeriksa sintaks ini untuk berarti mengkonfigurasi pengaturan awal pada router. Konfigurasi nama perangkat, amankan mode akses istimewa, amankan dengan dan lain-lain. Oh, ini kita bisa ya. Oh, kok hilang? Coba beberapa ya. Label. Kita berikan nama hostname R1. Ini center command. Wah. Oh, kita lupa convert jadi ya. Udah, lanjut aja. Selanjutnya ada mengkonfigurasi router interface. Jadi pada tahap ini router Anda sudah memiliki konfigurasi dasar. Langkah selanjutnya adalah mengkonfigurasi antarmuka atau interface router ini. Hal ini karena router tidak bisa dijangkau oleh perangkat akhir sampai interface dikonfigurasi. Terdapat banyak jenis interface yang tersedia pada router Cisco. Misalnya router Cisco ISR 4321 dilengkapi dengan 2 interface Gigabit Ethernet. Ini contohnya. Tugas mengkonfigurasi interface router sangat mirip dengan SVI, manajemen pada switch. Secara spesifik ini mencakup dan menjelaskan berita-berita berikut. Interface, terus description, IP address versi 6, dan no shutdown. Ini adalah contoh-contoh perintah interface ya dari router. Meskipun perintah deskripsi tidak wajib untuk mengaktifkan interface, ada baiknya menggunakannya. Perintah ini dapat membantu dalam pemecahan masalah pada jaringan produksi dengan memberikan informasi tentang jenis jaringan yang terhubung. Misalnya, jika interface terhubung ke ISP atau menyedia layanan, perintah deskripsi akan membantu untuk memasukkan informasi koneksi dan kontak pihak ketiga. Teks deskripsi dibatasi hingga 240 karakter.
Menggunakan perintah no shutdown akan mengacaukan semua antarmuka dan mirip dengan menghidupkan interface. Interface juga harus terhubung ke perangkat lain seperti switch, router agar lapisan fisik aktif. Ini ada contohnya ya, ada enable, conf-test, biasa, terus ini nih, interface gigabit ethernet, description, link to LAN, IP address, dia masukin IP addressnya, dan masukin IP address PC 6, lagi lu SCH atau exit. Sama aja ya, jadi dia tuh menginterface. Selanjutnya ada memverifikasi konfigurasi interface. Terdapat beberapa perintah yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi interface. Perintah yang paling berguna adalah show IP interface brief dan show IP interface brief. Seperti yang ditunjukkan pada contoh. Jadi ini dia akan menunjukkan interface ya, IP interface yang sudah dikonfigurasi. Di sini ada perintah verifikasi konfigurasi. Tabel ini merangkum perintah show yang lebih populer yang digunakan untuk memverifikasi konfigurasi interface. Ini ada menu-menu ya. Soal intro tabel terus. Ya lanjut ke 3. Default gateway on a host. Jika jaringan lokal kita tuh hanya memiliki satu router, maka router tersebut akan menjadi router gateway dan semua host serta switch di jaringan kita harus dikonfigurasi dengan informasi ini. Jika jaringan lokal kita memiliki beberapa router, kita harus memilihnya salah satu sebagai router gateway default. Topik ini menjelaskan cara mengkonfigurasi gateway default pada host dan switch. Untuk sebagai contohnya, anggaplah topologi jaringan IP versi 4 terdiri dari sebuah router yang menghubungkan dua LAN terpisah. Terhubung ke jaringan 192.168.10, sedangkan J0/1 terhubung ke jaringan ini 192.168.11.0. Setiap perangkat host dikonfigurasi dengan alamat gateway default yang sesuai. Dalam contoh ini, jika PC1 mengirimkan paket ke PC2, maka gateway default tidak digunakan sebagai gantinya. PC1 memberi alamat pada paket tersebut dengan alamat IP versi 4 PC2 dan meneruskan paket tersebut langsung ke PC2 melalui switch. Saya lihat di sini ya, dia melalui switch. Satu dikirim ke sini dan dia akan mengirimkannya melalui switch. Switch yang menghubungkan komputer klien biasanya merupakan perangkat layer 2. Dengan demikian, switch layer 2 tidak memerlukan alamat IP agar berfungsi dengan baik. Namun, konfigurasi IP dapat diatur pada switch untuk memberikan akses jarak jauh kepada administrator. Untuk terhubung dan mengolah switch melalui jaringan IP lokal, switch tersebut harus memiliki interface virtual switch atau SVI yang dikonfigurasi. SVI dikonfigurasi dengan alamat IP versi 4 dan subnet MAC pada LAN lokal. Switch juga harus memiliki alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk mengolah switch dari jauh dari jaringan lain. Dalam contoh ini, administrator menggunakan gateway default untuk mengirimkan paket ke interface dari router 1. R1 akan meneruskan paket ke S1 melalui antarmuka karena alamat IP versi 4 sumber paket berasal dari jaringan lain. S1 memerlukan gateway default untuk meneruskan paket ke interface dari R1. Oleh karena itu, S1 harus dikonfigurasi dengan gateway default agar dapat membalas dan membangun koneksi ESH dengan host administrator. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.